By the way, aku udah beli HP ini tuh udah lama banget. Sebelum ada isu-isu ilegal, aku beli itu akhir September atau awal Oktober. Nih ya, yang salah paham itu banyak banget. Dan aku rada kesel karena mereka tuh pada nyolot-nyolot. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia, boleh saya sampaikan, ilegal. Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu. Beredar kabar bahwa iPhone 16 dilarang masuk pasar Indonesia karena Apple menolak memenuhi kewajiban pajak TKDN di negara tersebut. Mereka mau berjualan di Indonesia tapi tidak mau memberikan kontribusi kepada negara. Enak bener kan cuy? Saya sangat setuju langkah yang harus diambil oleh pemerintah ini cuy, karena ini adalah suatu langkah yang sangat bijak. Bagaimana tanggapan tetangga kita soal Indonesia yang sangat berani melarang produk yang sangat besar diperjualbelikan di Indonesia? Yuk kita simak videonya. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu, sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor, maknanya bisnes tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision? Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia, tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia, tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena, sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia, dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. Aku lagi memegang barang yang katanya ilegal di Indonesia. Banyak banget yang nanyain karena aku udah terlanjur beli nih iPhone 16, gimana tanggapannya iPhone 16 mau diilegalkan atau dilarang di Indonesia? Tanggapanku ya gak gimana-gimana guys, karena sebenarnya ini tuh legal. Kok bisa ini legal? Bukannya beritanya di mana-mana ini ilegal, emailnya mau dicabut segala macam. Jadi emang bener iPhone 16 ini tidak boleh diperjualbelikan di dalam negeri karena ini ilegal. Tapi kalau misalkan kita beli dari luar negeri, kita bawa pulang ke Indonesia, kita bayar bea cukai, dan HP ini dipakai untuk pemakaian pribadi, itu legal teman-teman. Nih ya kan, tinggal search di Google apakah iPhone 16 ilegal, literally jawabannya udah paling atas. Seri iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri. Makanya guys, kita nggak boleh terlalu percaya sama berita-berita yang ada di TikTok ya. Ini literally banyak banget yang ngetek-ngetek aku di video konten-konten kreator lain yang membahas tentang iPhone 16 itu ilegal, katanya emailnya mau dicabut segala macam. Literally ada banyak banget dan ini bahkan belum semua. Kayak aku tuh paham gitu loh kenapa orang-orang tuh pada salah paham tentang perihal iPhone 16 ini. Karena beritanya sekarang lagi viral banget, lagi naik banget, terus banyak konten kreator yang lagi bahas iPhone 16 ilegal juga, tapi penjelasannya tuh banyak yang salah gitu loh. Kayak aku ngeliat beberapa konten kreator kayak ngomongin cuman, oh ya iPhone 16 ilegal, udah sampai situ doang, nggak dijelasin kayak ilegalnya kalau diperjualbelikan, tapi kalau buat pemakaian pribadi tuh masih boleh, kayak gitu loh. By the way, aku udah beli HP ini tuh udah lama banget, sebelum ada isu-isu ilegal, aku beli itu akhir September atau awal Oktober. Nih ya, yang salah paham itu banyak banget, dan aku rada kesel karena mereka tuh pada nyolot-nyolot. Ini contohnya aku ambil dari comment section video lain ya, ada yang komen, ada yang nanya nih, iPhone 16 kalau beli di luar terus bawa masuk ke Indonesia apa tetap ilegal? Komentarnya, mau bayar bea cukai gimana kan jelas dilarang, kocak.
Ya tahu, tapi IMEI nggak bisa didaftarin, kocak. Karena barang ilegal nggak ada izin di Indonesia. Mau lu bawa ke bea cukai, bayar pajak, gak bakal dihidupin IMEI-nya karena emang nggak ada izin. Lah, orang bisa? Sok tahu banget itu. Ini ada lagi nih, bahkan di comment sectionku sendiri, bukannya masih ilegal di Indo, pakai emoji muka. Nih ada yang jawab, lah tahu dari mana ilegal, kocak lu. Sejak kapan pemakaian pribadi ilegal, kocak. So tahu. Nih ada satu lagi nih yang jawab nih, anomali nih. Gak malu atuh, udah sotoy ngegas pula. Ada lagi yang jawab, dia udah ke bea cukai. Masih ada yang jawabin lagi, kocak sih lu, makanya baca berita kocak. Tuh HP buat apa? Jelas beritanya banyak kalau iPhone 16 yang masuk Indonesia tuh ilegal. Mau pemakaian pribadi atau enggak, iPhone 16 tuh ilegal, kocak. Nggak usah sotoy lu jadi orang, makanya cek dulu berita biar gak malu. Lah bejir kebalik, coba Anda cek dulu berita ini, cek dulu ya berita. Pemerintah siap menonaktifkan IMEI iPhone 16 bagi pengguna di Indonesia. Kalian kalau baca berita tuh jangan tertipu sama judul, kita harus baca dari awal sampai akhir. Ini di artikel yang sama, di bait pertama tuh kalian sudah bisa membaca. Kemenperin itu mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI di iPhone 16 yang terbukti diperjualbelikan di dalam negeri. iPhone 16 yang dibawa penumpang masuk secara legal, namun menjadi ilegal jika diperjualbelikan di dalam negeri lah. Apakah HP ini saya jual? Tidak. Berarti apakah HP ini ilegal? Nah itu, silakan dipikir sendiri. Jujur aku agak kesel sih ngeliat ada beberapa konten kreator dengan audiens yang besar, followers yang banyak, yang ngeliat kamu tuh banyak, tapi sharing informasi tuh cuma setengah-setengah. Kayak please sadar audiens kalian tuh banyak, yang nonton kalian tuh banyak, kalau sharing informasi yang jelas, jangan setengah-setengah. Akhirnya yang nonton itu jadi banyak banget yang salah paham. Ngeselin bejir. Jadi kita sebagai manusia-manusia yang baik dan benar, sebelum kita berkomentar di lapak orang atau sebelum kita bikin konten, alangkah baiknya kita verifikasi dulu berita tuh bener apa enggak. Begitu ya, jadi ini punyaku nih legal guys. Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. 3 tempat yang bisa melakukan ini kita, bea cukai sama Kominfo, nggak salah saya. Kalau Kominfo yang saya tahu itu untuk menservis akses para diplomat dan pasok untuk pendidikan diplomat. Nah yang dua ini, jadi teman-teman media, kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa operasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami. Karena kami belum mengeluarkan izin. Ya, belum mengeluarkan izin. Nah, yang dari disampaikan bahwa mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati terkait dengan iPhone 16 series, dan kami tambahkan lagi yakni produk dari Google Pixel. Sepanjang produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Mereka boleh masuk lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman. 1 penumpang maksimal 2 dalam 1 tahun. 1 orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun itu bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia. Nah, kenapa kami mendorong ada kebijakan TKDN dan aturan seperti itu supaya ada keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Terkait dengan iPhone 16 series dan produk Apple yang lain, sudah melakukan monitoring pada marketplace dan toko offline. Kami menemukan diduga sudah memperjualbelikan iPhone 16. Terkait dengan toko offline, kami
meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaknya, dan juga kami mempersilahkan penegak hukum untuk menindaknya karena hal tersebut dilarang. Untuk yang marketplace kami minta Kemenkominfo untuk melarang juga, dan kami tentu meminta agar sudah tayang di marketplace tersebut untuk di take down. Kalau seandainya masih juga ada pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan alat elektronik tersebut, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan emailnya. Is the iPhone 16 banned in Indonesia? So the iPhone 16 was announced recently and there's a lot of hype around it, but if you're in Indonesia, you can't get it. It's banned. You can buy the iPhone 15 and other models, but not the 16. So what's the story with the iPhone 16 and why can't you buy it? Well, it goes back to 2016 when the Indonesian government implemented a strict local content policy known as TKDN to promote local production. Any tech sold in Indonesia needs at least 35% domestic components, including iPhones. And right now, the iPhone 16 doesn't meet that requirement. So why did other models like the iPhone 15 get a pass? Apple could sell its phones before because they invested millions in local tech initiatives like the Apple Developer Academy, and this investment allowed Apple to qualify under a different TKDN scheme. But in 2024, they're short around $15 million in investment. Without it, there's no TKDN certification and no iPhone 16 sales. Now, let's zoom out. Indonesia's been pushing this local content policy to attract investment and boost its manufacturing sector. The idea? Get global brands to make or buy parts here, which would create jobs and strengthen the local economy. But the policy often has mixed results. While it does draw in investment in specific sectors, it can also push up production costs. And for high-tech products, meeting these domestic requirements without a strong existing manufacturing base is tough. For foreign companies like Apple, building out a local supply chain can be a massive and sometimes expensive undertaking. So while Indonesia's content policy aims to be a catalyst for industrial growth, it can also backfire for foreign investment, especially in high-tech sectors. And Apple's approach to Indonesia's local content policy? Well, despite years of negotiations, Apple hasn't set up any manufacturing in Indonesia. Instead, is focused on access to Indonesia's large market while relying on more competitive manufacturing hubs elsewhere. Jadi bukan iPhone saja yang kena ban coy, sebelumnya TikTok pun ya juga kena ban oleh Indonesia. Itulah kelebihan Indonesia saat ini ya, tidak mudah diatur-atur oleh negara luar. Apalagi mereka tahu Indonesia negara besar, penduduknya sangat banyak. Jadi peluang bisnis mereka sangat menjanjikan di Indonesia. Mereka mau berjualan di Indonesia tapi tidak memberikan kontribusi kepada negara. Enak bener kan coy?